Saya diam selama 6 tahun. Itu bukan kelemahan. Itu kesabaran murni. Menunggu bom waktu hukum dari kakek saya menghitung mundur hingga detik terakhir. Malam ini, di pesta ulang tahun saya, jam itu akhirnya mencapai 0. Satu kartu ulang tahun sederhana, kode QR, dan 51% hak suara. Tepuk tangan baru pecah setelah 50 miliarder Jakarta akhirnya ingat cara bernapas. Nama saya Sinta Wijaya. Dalam waktu kurang dari 3 jam, tepat pukul 21.12 malam ini, saya akan berusia 32 tahun. Acara ini bukan perayaan. Ini adalah sidang pengadilan yang dirancang sempurna di penjara mewah ruang makan pribadi restoran Burung Emas. Elit Jakarta menyebut restoran ini sebagai tempat suci. Saya menyebutnya panggung teater. 2 bintang Michelin-nya berarti karpetnya cukup tebal menelan suara jeritan. Dan pelayan bergerak seperti hantu yang menyimpan rahasia. Kami berada di ruang penthouse. Lantai tertinggi. Jendela dari lantai hingga langit-langit membingkai skyline Jakarta yang berkilauan, menjadikan lampu gedung-gedung lain sebagai latar belakang megah untuk pertunjukan di dalam. Udara terasa berat. Penuh aroma anggur bordeaux tua, minyak trufle, dan bau tajam parfum Lina Hartono yang menusuk. Ada 50 tamu. 50 raksasa. 50 hiu yang mencium darah di air dan menganggapnya camilan. Mereka bukan teman saya. Mereka rekan bisnis ayah saya. Saingan. Dan investornya. Mereka adalah raksasa properti Jakarta. Pemilik modal Ventura yang memperlakukan perusahaan seperti chip judi. Setiap orang di meja ini menguasai kekayaan miliaran rupiah. Dan itu masih estimasi rendah. Malam ini mereka bukan datang untuk ulang tahun saya. Mereka adalah penonton yang ayah saya kumpulkan untuk menyaksikan spektakel tahunan, penghinaan publik terhadap Sinta Wijaya. Anak sulung yang selalu mengecewakan. Di ujung meja mahoni panjang mengkilap itu duduk ayah saya. Rahmat Wijaya. Usianya 59 tahun. Memancarkan karisma listrik tinggi yang telah membangun PT Wijaya Konstruksi menjadi kerajaan properti. Dia tidak masuk ruangan. Dia menaklukkannya. Suaranya saja sudah seperti negosiasi. Di sampingnya, dengan kesempurnaan dingin seperti es, duduk Lina Hartono, ibu tiri saya. Wanita itu seperti patung es. Mengenakan gaun perak yang harganya mungkin lebih mahal dari gaji tahunan saya. Perhiasannya klasik, istilah orang kaya untuk berlian yang terlalu besar disebut tidak enak dipandang. Dia memeriksa peralatan makan dengan rasa bosan. Seperti ahli biologi mengamati spesimen yang sudah terlalu mudah ditebak. Di sebelah Lina, menikmati sorotan, duduk saudara tiri saya, Tara Wijaya. Usianya 27 tahun. Jabatan Wakil Presiden Eksekutif di PT Wijaya Konstruksi diberikan begitu saja saat lulus kuliah. Tara tersenyum padaku dari seberang meja. Senyum lebar penuh predator. Dia penuh energi. Dia tahu perannya dalam sandiwara ini sebentar lagi dimulai. Kue ulang tahun berdiri di pedestal dekat jendela. Diterangi satu lampu sorot. Kue 5 tingkat putih sempurna dengan daun emas rumit. Lebih mirip model arsitektur daripada makanan. Itu properti. Altar tempat harga diri saya akan dikorbankan.
Saya adalah kontras dari semua kemewahan ini. Saya memilih baju hitam sederhana. Hampir keras. Bagus tapi biasa saja. Tidak ada perhiasan kecuali jam tangan kulit usang yang ditinggalkan kakek saya. Kesederhanaan saya adalah serangan diam-diam. Penolakan halus tapi tegas. Mereka melihat saya dan melihat kegagalan mengikuti aturan. Saya melihat mereka dan melihat sangkar emas. Baju hitam saya adalah bendera gencatan senjata untuk diri sendiri dan deklarasi perang diam-diam kepada mereka. Suara sommelier turun menjadi bisikan penuh hormat. Anggur Chateau 1982 yang luar biasa. Dia menuang dengan hati-hati seperti dokter bedah. Tahukah kalian berapa harga botol itu? Suara Rahmat memotong keheningan. Dia tidak menunggu jawaban. Matanya menyapu meja. $6.000. Dan kami punya 10 botol di es. Gelak tawa sopan dan penjilat mengalun di meja. Tamu mengangkat gelas kepada Rahmat. Ini ritualnya. Dia bukan sekadar menyajikan anggur. Dia sedang menegaskan dominasi. Menaikkan harga malam ini. Mengingatkan semua orang bahwa dia yang membayar udara yang mereka hirup. Dia membuat mereka ikut bersalah atas apa yang akan terjadi. Memastikan saat dia menyerang saya. Tidak ada yang berani membela guru sekolah biasa yang tidak pantas berada di sini. Saya guru SMA. Mengajar sastra Inggris di SMA Negeri Jakarta. Saya habiskan hari-hari meyakinkan siswa kelas 12 bahwa analisis dan empati adalah alat bertahan hidup. Hidup sederhana. Gaji pas-pasan. Tapi kepuasan mendalam. Bagi keluarga saya, itu sumber malu besar. Mengajar. Kata Lina suatu kali di pesta serupa. Suaranya meneteskan ejekan. Betapa mulia. Itu yang dilakukan orang yang tidak punya nyali untuk dunia nyata. Mereka salah mengira pilihan karir saya sebagai kurang ambisi. Mereka tidak mengerti bahwa kelas saya adalah benteng. Satu-satunya tempat yang saya bangun sendiri. Diatur oleh prestasi. Bukan nepotisme. Pekerjaan ini yang menjaga kewarasan saya selama 6 tahun menunggu. Saya sudah duduk di pesta-pesta ini. Saya adalah foto, sebelum, bagi, sesudah, Tara. Saya adalah beban. Anak sensitif. Idealis yang bodoh memilih pelayanan publik daripada bisnis keluarga. Saya menelan semua hinaan terselubung. Pujian palsu. Dan penghinaan terang-terangan. Tangan kiri saya meraba saku dalam baju yang saya jahit sendiri. Jari saya menyentuh pinggiran kulit envelope yang dingin dan keras. Itu warisan terakhir dari kakek saya. Hadi Wijaya. Kakek adalah kebalikan dari ruangan ini. Tukang kayu dari desa kecil yang datang ke Jakarta dengan tangan kosong. Membangun kerajaan konstruksi dari serbuk gergaji. Keringat. Dan kesepakatan jabat tangan. Dia percaya pada pondasi. Kualitas. Dan kata-kata yang dipegang. Dia membangun perusahaan yang kemudian. Melalui warisan ibu saya. Rahmat ubah menjadi mesin utang PT Wijaya Konstruksi. Kakek membenci Rahmat. Dia melihat busuk di balik polesan. 6 tahun lalu. Di ulang tahun ke-26 saya. Saat kesehatannya menurun. Dia menekan envelope ini ke tangan saya. Pegangannya lemah. Tapi matanya tajam. Sinta,
bisiknya. Ini warisanmu. Tapi terkunci. Petunjuknya di dalam. Tapi kuncinya adalah waktu. Kamu tidak boleh buka sekarang. Jangan berikan kepada siapapun. Tunggu sampai jam menunjukkan pukul 21.12 malam ulang tahun ke-32 MU. Tidak satu detik pun lebih awal. Envelope ini adalah Alkitab saya. Janji yang membuat saya diam. Bukan karena lemah, tapi karena strategi. Kakek Hadi mengajari saya hakikat kekuasaan sejati. Orang yang berteriak paling keras justru paling lemah, katanya dulu. Kekuasaan sejati diam. Kekuasaan ada di anggaran dasar. Di kertas hitam putih. Sementara Rahmat bermain penghinaan publik. Saya bermain permainan kesabaran kontrak Hadi. Udara ruangan berubah. Hidangan utama sudah diangkat. Tara kini menguasai percakapan. Menceritakan keberhasilan besarnya di proyek Cakra Emas. Dia bicara proyeksi dan akuisisi dengan istilah yang bahkan dia sendiri tidak paham sepenuhnya. Proyek $60 juta, katanya dengan suara tinggi penuh kebanggaan. Saya yang memimpin dari awal. Rahmat tersenyum bangga. Itu baru putriku. Berbakat alami. Lina mengangguk. Menyesap anggur $6.000. Dia punya naluri pembunuh. Tidak seperti sebagian orang. Semua mata tertuju ke saya. Umpan sudah dipasang. Saya hanya tersenyum kecil. Netral. Dan menyesap air. Ini momen yang mereka benci. Mereka mengharapkan air mata atau amarah atau pembelaan. Diam saya. Ketenangan mutlak. Membuat mereka gelisah. Bukan respons yang mereka bayar. Saya melirik jam dinding restoran yang mewah. Pukul 20.40. Jam terus berdetak. Tamu mulai gelisah. Mereka merasakan ketegangan. Konflik tak terucap yang menggerakkan keluarga ini. Ini drama dewasa murni. Bukan sejarah lama atau dendam anak kecil. Ini perang dingin atas warisan, hormat, dan kendali. Saya merasakan berat envelope di rusuk saya. Janji. Bom waktu hukum. Sommelier kembali. Kali ini dengan sampanye. Toas sebentar lagi. Rahmat sedang mempersiapkan pidatonya. Dia pikir dia sedang mengatur panggung untuk penyerahan saya. Dia tidak tahu dia justru mengatur panggung penobatan saya. Dia membawa 50 saksi. Saya hanya butuh mereka ada di sini untuk melihat perpindahan kekuasaan. Tangan saya mantap. Napas saya teratur. Saya Sinta Wijaya, guru SMA. Dan dalam 1 jam 32 menit lagi, saya yang akan memegang palu. Kristal di tangan saya terasa berat dan dingin. Tara masih bicara tentang proyek Cakra Emas. Permata $60 juta di mahkotanya yang dibuat-buat. Ayah saya memandangnya dengan kebanggaan pemilik. Seolah dia pahat Tara dari marmer sendiri. Mereka berisik. Keberhasilan. Kekuasaan. Keberadaan mereka adalah pertunjukan volume. Kakek Hadi Wijaya adalah kebalikannya. Dia tahu bedanya antara suara dan kekuasaan. Hadi datang ke Jakarta hanya dengan peralatan tukang kayu dan logat desa yang ditertawakan orang kota. Dia tukang kayu. Dia membangun yang abadi.
Dia membangun reputasi dulu. Lalu bisnis. Lalu kerajaan. Semua berdasarkan pondasi jujur kontraktor. Kekuasaan. Sinta, katanya dulu sambil tangan kasarnya bertumpu di buku pelajaran saya. Bukan orang yang paling berteriak di ruangan. Kekuasaan adalah orang yang memiliki ruangan itu. Kekuasaan adalah hitam putih. Tertulis di kertas. Dan didaftarkan di kantor notaris. Sementara Rahmat membangun PT Wijaya Konstruksi dengan utang dan presentasi mengkilap. Hadi membangun dengan baja, beton, dan kontrak yang dihormati sepenuhnya. Saya ingat hari dia memberikan envelope 6 tahun lalu dengan kejelasan yang sama seperti warna anggur di gelas saya. Bau ruang kerjanya, kertas tua, poles kayu, dan asap pipa samar masih terasa nyaman. Dia sudah lemah. Penyakit merenggut pria perkasa itu. Tapi matanya tajam. Ini surat pernyataan niat, katanya sambil mengetuk map kulit. Bukan wasiat. Itu untuk publik. Ini pribadi. Ini perjanjian terus saham pengendali. Dia jelaskan pelan-pelan seperti kepada mandornya. Dia masukkan saham pengendali perusahaan, saham yang ibu saya warisi dan kini dikelola Rahmat, ke dalam trust ini. Rahmat diberi hak suara oleh ibu saya. Tapi Hadi sebagai pendiri mempertahankan pengaman kontrak terakhir. Dia mengelola, kata Hadi dengan nada jijik. Tapi saya yang memiliki. Dan sekarang trust ini yang memiliki. Dan kamu yang akan menjadi eksekutifnya. Trust ini dilepas waktu. Aktif pada ulang tahun ke-32 MU. Dia sudah daftarkan di kantor hukum lama yang Rahmat tak pernah bisa rebut. Beberapa hari kemudian, pengacara kakek, Laras Wicaksono, menelepon saya. Suaranya seperti perkamen tua. Dia telepon setiap kuartal selama 6 tahun. Panggilan pertama adalah jaminan. Nona Wijaya. Saya punya mekanismenya. Kakek Anda master pembangun. Dia bangun benteng litigasi untuk Anda. Setiap panggilan sejak itu berakhir dengan mantra sama. Kesabaran adalah ukuran karakter. Sinta. Tahan garisnya. Jadi saya tahan garisnya. Saya mulai dokumen baru. Saya namai jurnal bukti. File transkripsi 3 lapis di hard drive yang disimpan di brankas bank. Bukan apartemen saya. Di dalamnya saya catat setiap hinaan. Bukan sebagai anak yang terluka. Tapi sebagai jaksa yang membangun kasus. Saya punya email Rahmat yang salah kirim. Merencanakan pengenceran warisan saya. Saya punya pesan Lina yang salah kirim ke saya bukan Tara. Mengejek gaji saya. Dan saya punya rekaman suara. 2 tahun setiap pesta perintah ini. Saya setel ponsel rekam audio. Lalu transkrip bagian terbaik. Sinta adalah kasus yang hilang. Itu Rahmat. Dia beban amal yang harus kita danai. Itu Lina malam Natal 2 tahun lalu. Kalau dia tanda tangani pengalihan tunjangan. Bayangkan modal yang bisa kita bebaskan untuk peluncuran cakra emas. Dia tidak butuh itu. Apa yang dia beli? Buku. Itu Tara musim semi lalu. Dia harus dikendalikan. Dia aset tidak produktif. Titik lemah portofolio. Itu ayah saya. Setiap entry bertanggal. Berstempel waktu.
dan saling silang. Bukan ledakan emosi. Titik data. Saya memilih mengajar SMA dengan alasan sederhana. Itu menjaga kewarasan saya. Dunia jauh dari mereka. Tempat kesuksesan diukur oleh pemahaman. Bukan harga saham. Tapi juga penyamaran sempurna. Guru biasa yang mengecewakan adalah tak terlihat. Tak ada yang curiga pustakawan pendiam merencanakan kudeta korporat. Saya tidak cerita kepada siapapun. Bahkan sahabat terdekat. Ini rahasia saya. Baju besi saya. Sementara saya mengajar The Great Gatsby kepada remaja. Rahmat sibuk menjadikan kekejamannya sebagai strategi bisnis. Dia suka narasi CEO keras. Dia suka memamerkan tara yang halus dan kejam. Proyek Cakra Emas adalah batu penjuru narasi itu. $60 juta untuk ubah kawasan industri mati menjadi monumen mewah campuran. Nama Tara ada di semua siaran pers. Dia sebut itu visinya. Malam ini dia praktis melakukan putaran kemenangan untuk investor di meja. Komitmen prasewa 40% di atas proyeksi, katanya suara cerah tapi rapuh. Bukti merek PT Wijaya Konstruksi. Saya hampir tersenyum. Saya sudah lihat ringkasan internal. Seorang akuntan junior di bagian gaji yang Rahmat pecat 3 bulan lalu punya saudari yang relawan di panti asuhan yang saya bantu. Akuntan itu sebagai hadiah perpisahan kirim beberapa file menarik ke saya. Proyeksi Cakra Emas bukan optimis. Itu fiksi. Angka dibengkokkan halus. Biaya ditunda ke perusahaan cangkang. Pendapatan sewa proyeksi berdasarkan tarif yang pasar Jakarta tak mungkin dukung. Rumah kartu untuk menggelembungkan valuasi perusahaan cukup lama agar Rahmat dapat putaran pendanaan baru. Tara tak melihatnya. Dia hanya baca naskah yang diberikan. Dia percaya beritanya sendiri. Pandangan saya geser ke Lina. Dia menangkap pandang saya dan beri senyum tipis dingin. Saya ingat rekaman teleponnya. Dia salah panggil. Kira menelepon perencana acara pesta ini. Selama 3 menit penuh. Saya dengar dia rinci rasa jijiknya terhadap saya. Tema? Oh, buat mahal saja. Ini untuk Sinta. Ya. Anak pertama Rahmat. Guru itu. Tidak. Dia tak punya selera. Jangan khawatir. Hanya penghinaan halus. Buat kue lebih besar dari apartemennya. Tahun lalu dia bawa teman etnis minoritas yang mengerikan. Tidak. Kali ini kami tidak izinkan tambahan tamu untuknya. Begitu membosankan harus melihat dia. Saya simpan file itu. Label persiapan pesta Lina. Ketika Hadi akhirnya meninggal 2 tahun setelah berikan trust. Kematiannya damai. Dia bertahan. Kata Laras. Sampai dokumen terakhir dikunci besi saat pembacaan wasiat. Dia tinggalkan buku-bukunya. Peralatannya. Dan 1 kartu ulang tahun kecil tertutup. Kartu itu kertas tebal mahal. Di depan hanya angka 32 timbul. Di dalam tak ada pesan sentimental. Hanya 1 kode QR rumit di kertas metalik. Petunjuk Laras Wicaksono tepat. Kode itu link ke brankas digital aman bernama Vault Nusantara. Di dalamnya ada kunci aktivasi final yang sudah ditandatangani dan disahkan untuk trust saham. Tapi kode itu tak berguna sampai hari ini.
Terkunci waktu. Tak bisa discan. Tak bisa diotentikasi. Tak valid sampai server mencatat tepat tanggal dan jam lahir saya, pukul 21.12. Selama 4 tahun. Kartu itu duduk di meja rumah saya. Terselip antara buku Elements of Style dan buku pelajaran SMA saya. Itu benda paling suci yang saya miliki. Alkitab kesunyian aktif saya. Jam dinding menunjukkan pukul 20.59. Pelayan membersihkan piring. Suara ruangan mereda. Ayah saya meraih gelas sampanye. Dia ketuk sisi gelas dengan pisau. Ting-ting-ting tajam memotong gumaman. Mohon perhatian semua, kata Rahmat. Suaranya menggelegar. Ramah. Suara raja. Seperti yang kalian tahu, kita di sini merayakan ulang tahun ke-32 putri saya Sinta. Matanya menemukan saya. Tak ada kehangatan. Hanya dingin perhitungan sebelum serangan strategis. Saya rasakan envelope kulit di saku saya sudah hangat oleh panas tubuh saya. Saya siap. Saya bukan cucu tukang kayu untuk apa-apa. Saya tahu nilai pondasi yang kuat. Dan saya tahu rumah kartu saat melihatnya. Ting-ting-ting pisau ayah saya di gelas sampahnya kristal menyulap ruangan menjadi hening mutlak. 50 percakapan terhenti di tengah kalimat. Bunyi sendok garpu berhenti. Bahkan pelayan yang terlatih tak terlihat pun berhenti di bayangan. Rahmat Wijaya berdiri di kepala meja. Dia di elemennya. Maestro pertunjukan di depan penonton tahanan. Dia angkat gelas. Teman-teman. Rekan bisnis, mulainya. Suara bariton hangat yang sudah memikat miliaran dari kantong investor. Kita di restoran burung emas malam ini. Kuil keunggulan. Untuk merayakan keluarga dan prestasi. Dia tersenyum, pertunjukan kebanggaan ayah. Matanya mengunci Tara. Saya lihat putri saya Tara. Wakil presiden eksekutif kami. Dan saya lihat masa depan. Saya lihat semangat PT Wijaya Konstruksi. Dia ambil proyek Cakra Emas senilai $60 juta dan ubah jadi kelas master eksekusi. Untuk Tara. Ruangan meledak tepuk tangan. Untuk Tara. Mereka ulang. Angkat gelas. Tara pandang ke bawah. Rona malu-malu yang dipraktikkan mewarnai pipinya. Tableau sempurna yang memuakkan. Rahmat biarkan tepuk tangan mereda. Senyum masih terpaku. Dia teguk sampanye. Lalu kepalanya berputar pelan. Sengaja. Menyusuri meja panjang sampai matanya mendarat pada saya. Kehangatan lenyap. Diganti tatapan kewajiban lelah yang murah hati. Dan tentu saja, lanjutnya. Suara berubah. Kita di sini untuk Sinta. Udara ruangan berubah. Menjadi sesak. Tipis. Tamu bergeser. Ekspresi dari perayaan jadi rasa ingin tahu voyeuristik. Mereka tahu bagian ini. Sinta berusia 32 malam ini. 32, dia ulang seolah itu diagnosis. Kata orang tugas orang tua tak pernah selesai. Dan dengan Sintayah, dia beritawa ayah singkat. Apa yang bisa dilakukan? Saya beri dia pendidikan terbaik. Setiap kesempatan. Kursi di meja yang tak pernah dia ambil. Dia condong ke depan. Nada jadi konspiratif. Seolah kita semua ikut lelucon sedih kecil ini.
Tapi keluarga, seperti bisnis, harus mengangkut aset tidak produktifnya. Jadi malam ini kita toast untuk Sinta. Beban 32 tahun. Semoga tahun ini akhirnya dia berkontribusi bukan hanya membebani. Kata beban menggantung di udara. Bergetar. Gema ribuan hinaan pribadi yang kini dibuat brutal publik. Hening mencekik mengerikan. Ini lebih terang-terangan dari sindiran biasanya. Dia sudah lewati batas dan dia tahu. Dia lakukan untuk efek. Lalu Tara tepat waktu pecah ketegangan dengan tawa palsu cerah. Ayah, kamu jahat sekali, katanya riang. Tapi karena kita jujur, saya beri Sinta hadiah sempurna. Dia ambil kotak bungkus cerah dari bawah kursi. Pelayan tergesa ambil dan berikan kepada saya. Saya terima. 50 tamu menonton. Wajah campur kasihan dan tak nyaman. Saya buka kotak. Di dalam, terlipat rapi, kaos katun hitam murah. Di depan tercetak huruf pink glitter anak-anak. 1 tahun lagi biasa saja. Beberapa orang di ujung meja terkesiap. Tawa gugup keluar dari salah satu investor teknologi. Kebanyakan ruangan, kekuasaan sejati, tak tertawa. Mereka pandang piring. Gelas anggur. Kemana saja kecuali saya. Saya lihat Hakim Lestari Pratiwi. Hakim federal yang bisa beli dan jual restoran ini. Menyipitkan mata. Dia letakkan gelas sampahnya tanpa disentuh. Tatapannya bukan ke saya, tapi ke ayah saya. Dia mengamati. Lina, ibu tiri saya. Keluarkan kikik senang kecil. Suaranya seperti koin di kaleng. Pelayan muda yang sedang isi air beku. Tangannya gemetar. Teteskan 1 tetes ke linen putih. Hanya lelucon. Sinta, kata Tara. Senyum lebar dan tajam. Kamu selalu terlalu serius. Saya cuma mau hibur kamu. Saya pandang kaos itu. Saya rasakan berat 50 pasang mata. Saya rasakan panas kemenangan ayah. Ini tusukan. Dia sudah pin saya ke matras. Lalu dia gerak. Sekarang. Sinta, kata Rahmat. Suara bisnis murni. Dia ambil map dokumen dari jasnya dan geser di meja mahoni mengkilap. Berhenti tepat di depan piring saya. Hadiah ulang tahun kecil dari saya, katanya. Formalitas saja. Saya tak sentuh kertas itu. Saya tahu apa isinya. Ini pengesahan pelepasan warisan sederhana. Jelasnya ke ruangan seolah normal. Hanya restrukturisasi trust asli ibu kamu. Memindahkan saham non-voting kamu kembali ke dana inti keluarga kepada saya dan Tara agar kami bisa leverage lebih baik untuk pertumbuhan perusahaan. Sebagai ganti, tambahnya, ini jamin tunjangan hidupmu seumur hidup. Matanya jadi dingin. Ancaman tak terucap tapi jelas bagi semua. Tanda tangani. Sinta. Kita di titik kritis dengan cakra emas. Kami tak bisa punya aset diam dan tak kooperatif. Tanda tangani atau kamu akan temukan tunjangan. Apartemen. Mobil. Seluruh hidupmu diputus tengah malam. Ini saatnya. Penghinaan publik adalah tembakan artileri. Kaos adalah perang psikologis.
Dan dokumen ini adalah bayonet. Dia ingin saya patah. Menangis. Tanda tangan. Menyerah di depan 50 rekan terkuatnya. Membuktikan dia punya kendali mutlak atas rumahnya. Saya tarik napas pelan. Detak jantung saya, yang seharusnya berdegup kencang, tetap teratur. Tum-tum suara jam. Saya lipat kaos hati-hati dan masukkan kembali ke kotak. Terima kasih, Tara, kata saya. Suara saya jernih. Tak gemetar. Memotong udara toksik tebal. Hadiah sempurna. Benar-benar persis yang saya butuhkan untuk berkas saya. Senyum Tara goyah. Dia tak paham. Saya pandang ayah saya. Saya tak pandang dokumen. Saya pandang dia. Lalu saya pandang jam kakek mewah di sudut ruangan. Jarum panjang emas berdetak. Jarum jam di 9. Jarum menit di 12. Pukul 21.12. Saya 32 tahun. Momennya tiba. Diam 6 tahun akhirnya jadi leverage. Saya rasakan jari saya menyentuh envelope kulit di saku. Yang dari Hadi. Yang terkunci waktu. Sekeliling meja. Sesuatu di atmosfer berubah. Ketegangan tak pecah. Ia mengeras. Jadi sesuatu baru yang lebih keras. Beberapa investor tajam diam-diam ambil ponsel. Mereka tak cek email. Mereka cek aplikasi saham. Mereka rasakan perubahan cuaca. Mereka cium peristiwa tingkat korporat. Tak ada yang ucap selamat ulang tahun. Hanya cahaya kuning dingin lampu gantung dan suara napas saya sendiri. Ayah saya tersenyum. Dia percaya diam saya adalah pembuka tanda tangan saya. Dia percaya dia menang. Ayo. Sinta, desaknya. Suara penuh kepalsuan ramah. Tanda tangani dokumennya. Mari kembali ke pesta. Saya alihkan pandangan dari jam dan tatap matanya. Tidak, kata saya. Senyumnya membeku. Apa? Saya ingin ucap beberapa kata sebagai balasan. Kalau boleh, kata saya sopan. Seolah minta garam. Anak perempuan Toast untuk ayahnya. Rahmat Wijaya. CEO. Titan. Penguasa alam semesta. Pandang saya. Dia bingung sesaat. Naskah berubah. Tapi dia masih di panggung. Dan saya juga. Dia beri isyarat. Silakan. Sapuan tangan. Senyumnya masih ada. Dia masih yakin. Silakan bicara, katanya. Dia pikir dia beri tali untuk gantung diri saya. Dia tak tahu saya akan tarik pin granat. Saya berdiri. Tinggalkan dokumen pelepasan warisan tak tersentuh di mahoni mengkilap. Senyum ayah saya adalah topeng kemenangan. Mengharapkan penyerahan saya. Terima kasih. Ayah, kata saya. Suara mengalun di keheningan mendadak dalam. Terima kasih atas penjelasan itu. Dan terima kasih, Tara, atas bukti ini. Saya ketuk kotak kaos. Kalian berdua membuat ini jauh lebih mudah. Senyum Rahmat mengeras. Ini tak ada di naskahnya. Kalian semua sudah lihat hadiah saya tahun ini, kata saya ke ruangan. Sekarang,
Kalau kalian izinkan, saya ingin buka hadiah terakhir yang pernah saya terima dari kakek saya. Hadi Wijaya. Dari saku dalam baju saya. Saya ambil bukan envelope yang saya sentuh tadi, tapi satu lagi yang lebih kecil. Kartu krim tebal disegel lilin. Segel tanda tangan lama Hadi. Huruf W sederhana. Di depan. Timbul emas angka 32. Ruangan hening mengerikan. 50 miliarder tahan napas. Dengan tangan mantap, saya pecah segel lilin. Bunyi retak kecil itu lebih keras daripada tembakan. Saya keluarkan kartu tunggal di dalam. Tak ada pesan bunga-bunga. Hanya satu kode QR rumit. Apa ini? Sinta, tuntut Rahmat. Kesabarannya habis. Permainan lagi dari sentimentalismu? Bukan, kata saya. Ambil ponsel dari clutch kecil. Bukan omong kosong. Strategi. Saya buka kamera dan arahkan ke kode. Ponsel bip. Pengakuan digital tajam. Link muncul. Saya ketuk. Halaman login Vault Nusantara muncul. Saya masukkan password. Satu file. Terkunci sampai 3 menit lalu. Kini tersedia. Saya ketuk. Judul, Perjanjian Terus Saham Pengendali Waktu Rilis Wijaya. Saya putar layar ponsel agar Rahmat baca header. Dia condong ke depan. Mata menyipit. Wajah kehilangan warna. Saya lihat kamu bingung, kata saya. Mungkin profesional bisa jelaskan. Saya tekan nomor dan aktifkan speakerphone. Saya letakkan ponsel di meja. Berdering sekali. Kami siap. Nona Wijaya. Suara perempuannya memenuhi ruangan tajam. Jernih. Dan tak ada ketakutan sedikit pun. Suara hukum mahal. Ini Laras Wicaksono. Mitra pengelola Wicom Grey, umum saya ke ruangan. Dia eksekutif estate kakek saya. Selamat malam, kata suara Laras. Kepada semua yang hadir. Saya bicara di jalur rekaman. Saya di sini konfirmasi bahwa mulai pukul 21.12 WIB. Perjanjian Terus Saham Pengendali Waktu Rilis Wijaya telah aktif secara hukum dan penuh. Penerima manfaat utama dan satu-satunya eksekutif adalah Sinta Wijaya. Ini teater, Rahmat menggeram. Tangannya menghantam meja. Tak ada artinya. Saya CEO. Laras, tanya saya. Suara tetap tenang. Bisakah Anda baca klausul 7.2 dari Perjanjian Trust? Klausul moralitas dan perilaku? Tentu, jawab Laras. Ada bunyi kertas. Klausul 7.2, apabila anggota keluarga yang menjabat eksekutif di PT Wijaya Konstruksi secara publik dan dengan cara yang dianggap menghina atau merugikan oleh saksi pihak ketiga merendahkan penerima manfaat utama Sinta Wijaya, maka hak suara, gaji, dan jabatan eksekutif tersebut akan langsung dan tak dapat dibatalkan dihentikan. Hening ruangan mutlak. Vakum. Saya pandang ayah saya. Beban? Saya percaya itu yang Anda katakan di depan 50 saksi. Saya berbalik ke saudara tiri saya yang tampak seperti kena tampar. Dan saya percaya, 1 tahun lagi biasa saja memenuhi syarat penghinaan publik. Ini gila, raung Rahmat. Kamu tak bisa lakukan ini.
Saya punya 40% perusahaan ini. Pak Wijaya, suara Laras memotong tajam seperti pisau bedah. Anda mengendalikan 40%. Tepatnya. Anda pribadi punya 5%. 35% sisanya adalah hak suara proksi sementara yang diberikan kepada Anda dari Trust Wijaya. Mulai pukul 21.12 malam ini, perjanjian proksi itu berakhir. Semua hak kembali ke Trust. Trust yang kini saya kendalikan. Saya biarkan potongan terakhir jatuh ke tempatnya. Trust yang mengandung saham asli kakek plus ibu saya. Mulai 5 menit lalu, saya pemegang saham mayoritas PT Wijaya Konstruksi dengan 51% kendali. Wajah Rahmat Topeng amarah putih panas dan tak percaya. Kamu kecil saya akan lawan ini. Saya akan gugat kamu sampai habis. Dengan apa? Tanya saya. Dengan bukti yang saya kumpulkan selama 6 tahun. Email. Pesan. Rekaman audio setiap ancaman. Setiap hinaan. Setiap upaya memaksa saya tanda tangan lepas hak. Malam ini bukan judi. Ayah. Ini sidang hukum. Toast Anda adalah pengakuan Anda. Ini, saya isyarat ke 50 tamu. Adalah juri. Suara baru. Tenang dan terukur. Bergabung. Hakim Lestari Pratiwi. Bu Wicaksono, kata hakim. Suaranya membawa bobot otoritas federal. Nama saya Hakim Lestari Pratiwi. Saya hadir di ruangan ini. Saya konfirmasi saya dengar setiap kata toast Pak Wijaya. Di mana dia memang menyebut putrinya Beban. Saya juga dengar tawaran tunjangan seumur hidup yang bergantung pada penandatanganan pelepasan hukum. Dan ancaman langsung membuatnya miskin tengah malam jika menolak. Dia arahkan tatapan kuat ke ayah saya. Rahmat, saya sangat sarankan Anda berhenti bicara. Klaim apapun tentang tekanan atau pemaksaan yang mungkin Anda buat harus hadapi kesaksian 50 saksi yang baru saja lihat Anda coba lakukan hal sama kepada putri Anda. Rahmat Wijaya. Pria yang tak pernah mundur. Pria yang teriak di ruang rapat. Kini tak berkata apa-apa. Untuk pertama kali dalam hidupnya. Benar-benar dan sepenuhnya diam. Angin tak hanya berubah. Ini badai. Tamu tak lagi sekadar menonton. Mereka bertindak. Pria dan wanita yang tadi pandang piring malu kini duduk tegak. Ponsel di tangan. Mereka tak cek saham. Mereka ketik memo. Kirim ke tim hukum sendiri. Hitung ulang. Reposisi. Mereka menyaksikan jatuhnya satu raja dan penobatan raja baru. Dan mereka berusaha mati-matian berada di sisi rezim baru. Tara. Wajah pucat dan berbintik. Akhirnya temukan suaranya. Suara tipis serakah. Ini jebakan. Ini plot. Kamu rencanakan ini. Saya berbalik ke dia. Saya angkat kaos itu. Saya pandang huruf glitter menghina. Tidak. Tara, kata saya. Suara pelan. Tapi pelan seperti pusat badai. Ini bukan konspirasi. Ini desain. Desain pria yang bangun seluruh perusahaan ini dari nol. Yang amati kalian semua dan paham kalian jauh lebih dalam. Atmosfer berubah. Ejekan. Kasihan. Superioritas, semua terbakar habis.
Gantinya sesuatu baru yang keras dan berkilau. Bukan ketakutan. Hormat. Dan lebih dingin serta lebih berharga daripada berlian manapun di ruangan. Tapi ini bukan hanya soal perilaku. Ayah, kata saya. Ini soal kinerja. Kata, kinerja, dan ayah saya tersentak. Itu kata favoritnya. Dan saya baru arahkan ke dia. Kamu benar satu hal, lanjut saya. Suara memproyeksi ke belakang ruangan. Kita di titik kritis dengan cakra emas. Dan sebagai pemegang saham mayoritas baru, saya rasa tugas saya tunjukkan angka sebenarnya kepada investor. Saya ketuk ponsel lagi. Layar hias besar di dinding jauh. Yang tadi tampilkan seni abstrak tenang. Berkedip. Hitam. Lalu gambar baru muncul. Spreadsheet 2 kolom sederhana. 50 tamu putar kursi. Gerakan kolektif. Dokumen kiri, kata saya pakai ponsel sebagai pointer laser, adalah cakra emas seperti dipresentasikan. Ini ringkasan yang Tara kutip tadi. Yang kalian semua lihat. Perhatikan pendapatan sewa proyeksi. $80 juta selama 5 tahun. Sangat mengesankan. Saya isyarat kolom kedua. Dan ini cakra emas seperti diaudit. Versi berdasarkan kontrak nyata dan perbandingan pasar. Pendapatan proyeksi nyata hanya 12 juta. Gelombang bisik tajam rendah menyapu ruangan. Tapi kemana biaya hilang? Tanya saya pindah slide berikutnya. Di sini. Dalam anggaran seperti dipresentasikan biaya konstruksi 45 juta. Tapi versi diaudit. Ada tambahan 22 juta biaya konsultasi dan pengadaan dibayar ke serangkaian perusahaan cangkang. Favorit saya adalah PT Hartono Property. Nama itu familiar. Lina. Lina yang tadi amati dengan hiburan terpisah kini tampak seperti telan es. Hartono adalah nama keluarganya. Ini absurd, Rahmat temukan suaranya. Raungan. Tapi kosong. Angka ini bohong. Ini spionase korporat. Apakah bohong? Seorang wanita yang tak saya ajak bicara sepanjang malam. Duduk diam di tengah meja. Berdiri. Dia usia 50-an. Mata tajam. Setelan abu-abu sederhana. Ini Marina Hadi, kata saya. Chief Financial Officer sementara Anda selama 6 bulan terakhir. Rahmat tampak terkejut. Marina. Apa ini? Kamu ikut. Marina berkata suara datar. Profesional. Dan mematikan. Anda pekerjakan saya untuk benahi buku. Perusahaan berdarah. Dan Anda butuh solusi kreatif sebelum panggilan investor berikutnya. Saya CFO. Saya tak benahi buku. Saya seimbangkan. Dia berbalik ke ruangan. 18 bulan lalu. CFO sebelumnya setuju angka seperti dipresentasikan. Dia dapat bonus 7 angka dan perjanjian non-disclosure. Saya masuk saat pinjaman baru yang diambil berdasarkan angka palsu itu mulai jatuh tempo. Yang kalian lihat di layar adalah kebenaran. Saya punya file asli bertanggal. Log server. Laporan transfer ke perusahaan cangkang. Perusahaan bukan di titik kritis. Pak Wijaya. Perusahaan bangkrut. Tara geleng kepala. Air mata menggenang. Tidak.
Tidak. Angkanya bagus. Proyeknya bagus. Tara, kamu hanya baca ringkasan yang ayah berikan, kata saya. Suara melunak sesaat. Kamu tak tahu kamu berbohong. Kamu hanya tak lakukan kerja. Saya klik slide berikutnya. Log akses sistem dari server PT Wijaya Konstruksi. Kamu hanya lakukan yang diperintahkan. Saya lanjutkan seperti 14 Oktober pukul 22.14 malam saat akun Tara Wijaya login dan ubah header ringkasan eksekutif dari proyeksi draft jadi proforma final. Kamu tak tulis kebohongan. Tara, kamu hanya pasang sampul baru. Dia keluarkan suara kecil terluka. Ini hanya masalah arus kas, raung Rahmat. Wajah ungu. Masalah waktu. Setiap pengembang besar hadapi ini. Kita tambah lubang dengan modal baru. Begitu permainan dimainkan. Pak Wijaya, bantah Marina. Suara seperti baja. Menambah lubang dengan modal baru adalah slogan pemasaran skema Ponzi. Dan kita tak main permainan. Ini akuntansi. Suara baru. Bariton dalam. Diam, kata Red Collins. Pria yang punya lebih banyak beton daripada kebanyakan negara. Investor utama Cakra Emas. Rahmat, kata Red. Suara lelah. Saya partnermu 20 tahun. Saya lewati 2 resesi bersamamu. Tapi saya tak investasi di masalah arus kas. Saya tak investasi di perusahaan cangkang. Dan saya tak investasi di pria yang bohong di proforma. Dia angguk ke saya. Nona Wijaya. Tampaknya dukungan dana saya untuk kakek Anda. Bukan ayah Anda. Mulai saat ini, kami tarik dukungan dari PT Wijaya Konstruksi. Kami mulai proses tarik modal Senin. Itu pukulan mematikan. Investor lain, 48 miliarder sisanya. Lihat itu. Kesetiaan mereka. Yang selalu keuntungan bukan Rahmat. Bergeser nyata. Bunyi kursi geser. Suara rendah mendesak. Keluarin saya. Jual. Hubungi hukum. Saya tak di sini kirim siapapun ke penjara. Kata saya. Ruangan hening lagi. Saya di sini lindungi perusahaan kakek saya. Perusahaan saya. Saya buat tawaran. Kalian bertiga, saya pandang Rahmat. Lalu Tara. Lalu Lina. Akan mundur segera. Serahkan setiap aset perusahaan. Mobil. Ponsel. Kartu akses sebelum pukul 9 besok. Sebagai ganti. Perusahaan tak kejar tuntutan pidana. Kalau tidak, Rahmat menggeram. Maka saya serahkan laporan lengkap Marina ke OJK dan Kejaksaan. Dan ini. Saya klik slide terakhir. Email dari linahartono@email.com ke firma PR topi hitam terkenal. Subjek, masalah Sinta. Isi. Saya butuh kamu gali apa saja. Pekerjaan mengajarnya. Teman-temannya. Indiscretions pribadi apapun. Kita perlu gambarkan dia tidak stabil sebelum rapat pemegang saham berikutnya. Jangan hemat biaya. Di bawah slide ada invoice $50.000. Dibayar dari anggaran pemasaran eksekutif PT Wijaya Konstruksi. Lina keluarkan suara seperti burung kecil tercekik.
Hakim Lestari Pratiwi yang sepanjang malam amati seperti menonton drama akhirnya berdiri. Dia ambil serbet dan letakkan di meja. Sungguh sayang, katanya. Suara memenuhi ruangan dengan kekecewaan hakim mendalam. Keluarga yang bangun begitu banyak tapi tak punya sedikit pun martabat. Dia pandang saya. Presentasi sangat teliti dan sangat diperlukan. Nona Wijaya. Saat dia bicara, pintu ganda besar ruang makan pribadi meluncur terbuka. 2 pria dan 1 wanita dalam setelan hitam rapi masuk. Mereka diam, tenang, dan pancarkan aura otoritas mutlak tak bisa ditawar. Mereka pakai lencana perak kecil di kerah. Shield Nusantara Security. Ayah saya pandang mereka bingung. Siapa kalian? Marina Hadi jawab. Sebagai CFO sementara di bawah wewenang pemegang saham mayoritas baru. Saya pekerjakan mereka. Mereka di sini amankan aset dan cegah kewajiban pergi. Agen utama. Pria tinggi bermata pucat. Maju ke ayah saya. Pak Wijaya. Ibu Hartono. Nona Wijaya, katanya sopan tapi tegas. Kami di sini antar Anda keluar dari tempat. Mobil menunggu antar pulang ke rumah di mana Anda boleh ambil barang pribadi. Setelah itu, waktu Anda milik sendiri. Ini bukan permintaan. Ini putusan. 50 miliarder tak bisik. Tak gerak. Mereka amati dalam hening mati menghitung seperti lantai bursa. Saat ayah saya, ibu tiri, dan saudara tiri saya diantar keluar dari pesta mereka sendiri. Revolusi tak ditayangkan. Ia dihidangkan dan sudah selesai. Agen utama Shield Nusantara tak tunggu perdebatan. Dia profesional terlatih untuk momen tepat ini, saat otoritas CEO menguap seketika. Dia maju. Tak sentuh Rahmat. Tapi isi ruang pribadinya dengan finalitas fisik tak tergoyahkan. Pak Wijaya. Kami di sini pastikan transisi lancar. Silakan, dia isyarat ke pintu. Mata Rahmat melebar panik primal marah. Menyapu ruangan. Dia cari sekutu. Dari 50 pria dan wanita yang dia jamu dan hibur. Dia temukan tak ada. Dia temukan hanya tatapan dingin penilai investor yang sudah hitung kerugian dan langkah berikutnya. Dia temukan Hakim Lestari Pratiwi. Wajah topeng netralitas hakim. Dia temukan Red Collins. Yang hanya alihkan pandang. Gerakan jijik mendalam. Perlawanan mengalir keluar darinya. Diganti kelelahan abu-abu toksik. Dia, Rahmat Wijaya, jadi tak relevan di kerajaannya sendiri. Lina, pragmatis seperti biasa. Berdiri pertama. Dia rapikan gaun perak. Wajah topeng es pahatan. Dia tampak seperti hanya tinggalkan pesta yang gagal menghibur. Dia tak pandang saya. Tak pandang siapapun. Dia meluncur ke pintu keluar. Tatapannya ke titik jauh. Tara terakhir. Dia reruntuhan. Wajah berbintik. Maskara luntur. Dia tersandung saat berdiri. Tangan mencengkeram punggung kursi. Dia pandang saya. Ekspresi campur aduk kacau pengkhianatan. Kebencian. Dan kebingungan kekanak-kanakan putus asa. Sinta. Bagaimana bisa? Bisiknya. Kata hampir tak terdengar.
Dia ayahmu. Agen keamanan kedua. Wanita. Pelan tapi tegas ambil si Kutara. Lewat sini. Nona. Saya tak jawab. Ini bukan perselisihan keluarga. Ini pencabutan taring. Ketiganya. Trisula Suci PT Wijaya Konstruksi. Berjalan lewat kue ulang tahun 5 tingkat yang tak tersentuh. Lewat deretan anggur $6.000. Dan keluar pintu ganda. Pintu tutup dengan dentuman lembut mahal berat. Hening yang mereka tinggalkan mutlak. Saya biarkan 3 ketukan penuh. Saya hitung. Pum. 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 Saya biarkan ruangan serap vakum. Lalu saya berbalik ke 47 tamu tersisa. Mereka bukan pesta makan lagi. Mereka juri. Ruang rapat. Dan pasar ketakutan jadi satu. Mereka tunggu arahan baru. Maaf atas gangguan itu, kata saya. Suara saya tenang. Tapi bukan lagi suara Sinta Wijaya Guru. Ini suara pemegang kendali baru. Dan terima kasih. Terima kasih semua sudah jadi saksi. Kehadiran kalian malam ini sangat berharga. Seperti sebagian dari Anda, saya angguk ke Hakim Lestari Pratiwi. Akan buktikan. Ini bukan kudeta. Ini pelaksanaan kontrak hukum yang mengikat. Kontrak yang ayah dan saudara saya langgar dengan sengaja di depan kalian. Hakim Lestari beri angguk tajam tunggal. Itu semua konfirmasi yang dibutuhkan siapapun di ruangan. Kepada sisanya, lanjut saya. Pandangan menyapu meja. Saya tahu banyak dari kalian investor. Sebagian partner. Semua. Sayangnya. Sudah dibohongi secara mendasar. Saya lihat selusin ponsel menyala di bawah meja. Jari terbang. Mulai saat ini, kata saya. Klausul 7.2 Trust Wijaya berlaku penuh. Rahmat Wijaya. Lina Hartono. Dan Tara Wijaya dipecat dari semua jabatan eksekutif. Operasional. Dan Dewan PT Wijaya Konstruksi efektif segera. Akan ada rapat darurat Dewan Direktur Senin pagi pukul 8 tepat. Saya percaya kalian semua pastikan anggota Dewan tersisa tersedia dan sepenuhnya diberitahu peristiwa malam ini. Pesan jelas. Agenda rapat itu sederhana. Saya berjalan sekarang. Hanya selangkah 2. Bukan gugup. Tapi untuk kuasai seluruh panjang meja. Item 1. Kita ratifikasi pengangkatan CEO baru. Item 2. Audit forensik independen dan transparan penuh atas operasi 5 tahun terakhir. Ini dilakukan firma di luar Jakarta. Marina. Saya pandang dia dan dia berdiri lebih tegak. Bu Hadi. Sebagai satu-satunya eksekutif yang saya percaya. Akan koordinasikan ini. Item 3. Restrukturisasi total kompensasi eksekutif dan tim kepemimpinan. Dan item 4. Adopsi segera kebijakan etika korporat baru yang mengikat. Dengan gigi sungguhan. Ayah saya memerintah dengan ketakutan dan ego. Saya akan memerintah dengan tertib dan prinsip. Kakek Hadi Wijaya percaya membangun yang abadi. Dia percaya pada orang. Selama 1 dekade terakhir perusahaan ini lupa itu. Fokus pada kesombongan, utang, penampilan. Seperti kata ibu tiri saya,
Jadi cermin yang hanya pantulkan ego orang di puncak. Itu berakhir malam ini. Tindakan pertama saya sebagai pemegang saham mayoritas adalah umumkan pembentukan dana belajar Wijaya. Ini dapat perhatian mereka. Jenis perhatian baru. Bukan ketakutan tapi rasa ingin tahu. Efektif segera. 10% dari semua laba bersih PT Wijaya Konstruksi dialihkan ke dana ini. Tujuannya tunggal, beri beasiswa akademik penuh untuk anak semua karyawan kami. Dari kru konstruksi hingga asisten eksekutif. Dan dana mahasiswa generasi pertama di Jakarta. Ayah saya sebut saya beban. Kenyataannya orang-orang yang bangun perusahaan ini yang mengangkut bebannya. Sudah waktunya perusahaan balas ke pondasinya. Saya lihat perhitungan. 10% angka signifikan. Tapi sebelum mereka keberatan, saya lanjut. Lebih jauh. Dewan baru kita akan mencerminkan komunitas yang kita layani. Bukan hanya cermin orang yang sudah di ruangan ini. Saya komitmen dewan minimal 40% perempuan dan 30% perwakilan minoritas dalam 24 bulan ke depan. Perusahaan ini akan mencerminkan komunitasnya. Bukan hanya cermin sendiri. Ini radikal untuk kerumunan ini. Bukan cara mereka berbisnis. Tapi mereka cukup pintar lihat arah angin. Dan akhirnya, cakra emas. Saya klik layar yang masih tampilkan email menghina Lina. Saya hapus. Tinggalkan layar putih kosong. Proyek cakra emas seperti ayah bayangkan mati. Itu proyek kesombongan $60 juta dibangun atas proyeksi palsu. Kini $60 juta liabilitas. Atau kesempatan. Saya biarkan kata itu menggantung. Kakek tak bangun makam mewah untuk miliarder. Dia bangun rumah. Dia bangun lingkungan. Mulai Senin, proyek Cakra Emas akan dirancang ulang total. Kita buang kondominium mewah dan retail kutur tak berguna. Kita bangun perumahan campuran pendapatan. Kita kerjasama dengan pemerintah kota, serikat, dan kalian. Saya pandang investor untuk ciptakan sesuatu yang Jakarta benar-benar butuh. Kita tetap untung. Tapi untung bersih. Untung jujur. Jenis yang tak butuh perusahaan cangkang. Hening pecah bukan oleh musuh. Tapi sekutu baru. Pria di depan. David Gentry dari Bank Pertama Jakarta. Angkat tangan. Nona Wijaya, katanya penuh energi. Kalau Anda serius soal pengembangan campuran pendapatan. Bank kami sangat tertarik bahas obligasi dampak sosial untuk transisi. Ini kesepakatan bersejarah untuk kota. Terima kasih. Pak Gentry, kata saya. Kita hubungi Senin. Seorang wanita di belakang. Partner firma hukum ternama Mason Alder. Berdiri. Namanya Evelyn Taft. Nona Wijaya. Jelas PT Wijaya Konstruksi butuh representasi baru agresif. Mason Alder akan hormati tawarkan jasa pro bono kuartal pertama sampai audit selesai dan struktur modal baru Anda aman. Terima kasih. Bu Taft. Saya telepon kantor Anda. Ini saatnya. Penyesuaian. Kekosongan kekuasaan yang saya ciptakan sedang diisi. Tapi diisi orang yang lari ke visi saya. Bukan lari dari ayah saya. Lalu Red Collins. Jangkar. Pria yang rugi paling besar. Dia berdiri.
Dia gunung pria. Gaya lama. Buat sendiri. Dia pandang saya. Wajah dipahat granit. Dia angkat gelas sampanye yang tak disentuh untuk ayah saya. Untuk cucu Hadi Wijaya, katanya suara menggelegar. Pondasi baru. Yang lebih baik. Dia minum lalu lakukan sesuatu yang tak saya duga. Dia tepuk tangan. Bukan tepuk sopan klub golf. Ini tepuk telapak penuh menggema. Satu persatu. Investor lain. Bankir. Pengacara. 47 orang paling kuat di Jakarta berdiri. Mereka angkat gelas dan tepuk tangan. Bukan suara pembenaran. Bukan suara kerumunan haus darah minta balas dendam. Ini suara lega. Suara pasar stabil. Suara miliarder yang tatap rumah kartu dan baru lihat seseorang akhirnya kasihani bersihkan meja dan keluarkan balok kayu solid. Ini suara tertib yang akhirnya dipulihkan. Tepuk tangan di restoran Burung Emas adalah suara yang saya catat dan simpan. Saya tak tinggal untuk sampanye lebih. Saya tak bergaul. Saya tinggalkan Marina Hadi dan Evelyn Taft kelola ruangan. Tangani banjir dukungan mendadak. Saya naik taksi dan sampai apartemen 2 kamar sederhana saya pukul 23. Saya tidur tepat 6 jam. Pagi berikutnya, saya tiba di menara PT Wijaya Konstruksi pukul 6.50. Saya tak pakai hitam. Saya pakai gaun syat biru navy sederhana dan sepatu hak rendah yang sama seperti saat mengajar. Wiyat. Kepala keamanan yang sudah bersama kakek sejak awal. Tunggu di lobi. Dia pria sedikit bicara. Pengamat stoik yang lihat seluruh sejarah perusahaan. Dia hanya angkat kartu akses baru. Di atas foto saya dan nama Sinta Wijaya di atas jabatan ketua dan CEO. Kartu ini dicetak pukul 21.13 malam tadi. Nona Wijaya, katanya suara rendah menggelegar. Dia berikan. Sistem sudah diperbarui. Akses eksekutif penuh. Saat saya ambil, dia pandang mata saya. Dan ekspresi kasar itu melunak sesaat. Kakek Anda. Pak Hadi. Dia pasti sangat bangga. Terima kasih. Wiyat. Saya harap bisa hidup sesuai itu. Ya. Bu, katanya angguk sekali. Anda sudah. Saya naik lift pribadi ke lantai penthouse. Ke kantor CEO. Ruangan yang hanya saya masuki 2 kali seumur hidup. Pintu terbuka dan yang pertama saya rasakan adalah bau. Bau menyengat berat asap cerutu basi dan parfum Lina yang overpowering. Kombinasi mask bunga yang selalu terasa seperti ultimatum. Meja ayah saya hamparan kayu gelap mengkilap luas. Kosong kecuali deretan trofi kesepakatan yang memuji diri. Dinding penuh foto dia. Tara. Dia dengan politisi. Dia di kapal. Dia di gala amal. Tak ada foto saya. Tak ada foto kakek. Tindakan pertama saya sebagai CEO bukan telepon. Saya jalan ke jendela lantai langit. Buka kunci. Dan dorong terbuka. Udara pagi Jakarta yang sejuk dan segar masuk. Kejutan tajam bersih melawan arogansi basi. Saya biarkan banjiri ruangan. Eksorsisme fisik. Saya usir bau era lama. Pukul 7.30. Marina Hadi dan Ivy Chalder. Pengacara tajam dari Mason Alder.
Masuk. Mereka tak bawa kopi. Mereka bawa map. Selamat pagi, kata Marina. Dia tampak tak tidur tapi berenergi. Hidup. Dia letakkan map merah tebal di meja. Ini laporan risiko awal. Gambarkan setiap paparan finansial yang kami temukan 12 jam terakhir. Kabar baik. Penipuan cakra emas terkendali. Kabar buruk. Anggaran pemasaran eksekutif adalah dana rahasia pribadi Lina 5 tahun terakhir. Ivy, kata saya berbalik ke pengacara. Kita siapkan kerangka hukum baru, kata Ivy. Kata tepat dan cepat. Garis pertahanan pertama adalah hormati tawaran Anda. Tak ada penuntutan pidana kalau mereka patuh penuh. Saya sudah kirim ke pengacara mereka syarat penyerahan, pengembalian penuh semua aset diambil. Perjanjian non-disclosure seumur hidup soal operasi perusahaan. Dan pelepasan klaim masa depan yang mengikat permanen terhadap PT Wijaya Konstruksi atau Trust Wijaya. Mereka hanya tinggal properti pribadi dan tak ada lagi. Bagus, kata saya. Marina. Susun surat ke semua pemegang saham. Keluar pukul 9. Bahasanya sederhana. Mendefinisikan ulang keuntungan. PT Wijaya Konstruksi kembali ke pondasi manfaat. Keberlanjutan. Dan transparansi. Dan untuk staf. Tanya Marina soal memo internal. Saya kata. Efektif segera. Semua perjanjian non-disclosure terkait perselisihan personel dengan tim eksekutif lama dibatalkan. Kita dirikan hotline pengaduan pihak ketiga rahasia. Tak ada pembalasan atas kebenaran. Kita bersihkan rumah. Bukan bakar. 72 jam berikutnya kabur aksi sistematis disiplin. Kita tak hanya ganti kepemimpinan. Kita ubah seluruh sistem saraf perusahaan. Sabtu pagi saya terima telepon dari Ivy. Lina sudah tinggalkan rumah utama. Dia lapor pindah ke saudarinya. Pengacaranya patuh. Tampaknya perjanjian pranikah yang dia tanda tangani punya klausul moral turpitude. Komitmen penipuan tingkat kejahatan dengan dana perusahaan memenuhi. Dia dapat tak ada kecuali yang dia bawa masuk. Kemenangan kecil dingin. Siang itu email datang. Dari Tara. Bukan dokumen hukum. Satu paragraf panjang bertele-tele. Banjir maaf. Kebingungan. Saya tak tahu, dan dia hanya suruh saya tanda tangan, dan tolong. Sinta. Jangan benci aku. Kamu tetap saudariku. Saya baca. Saya lihat ketakutan dan putus asa. Saya juga lihat kekurangan pemahaman yang dalam tak berdasar. Dia menyesal ketahuan. Bukan menyesal apa yang dia lakukan. Saya tak balas. Batas harus konsisten. Tapi tak perlu kejam. Saya hanya forward ke Ivy dengan catatan. Untuk berkasnya. Tak perlu jawaban. Senin pagi saat Dewan Direktur rapat. Ombak sudah berbalik. Laporan independen yang Marina pesan sudah siap. Brutal. Tunjukkan 10 tahun nepotisme sistematis dalam perekrutan. Anggaran hiburan multijuta yang fungsinya dana operasi hitam. Dan pola pemilihan vendor berdasarkan kronisme. Anggota Dewan Lama yang setia kepada ayah saya diam. Mereka lihat angka. Mereka baca tulisan di dinding. Pengangkatan saya sebagai CEO bulat. Pers tentu gila.
Ceritanya terlalu bagus. Guru CEO. Pemberontakan Sinta dari kelas ke ruang rapat. Kotak masuk saya banjir permintaan dari setiap jurnal keuangan besar dan acara pagi. Saya tolak semua. Saya keluarkan satu pernyataan saja lewat Departemen Komunikasi baru yang sangat sibuk. PT Wijaya Konstruksi tak beri wawancara. Kami beri data. Hasil audit kuartal pertama akan dipublikasikan, begitu juga jalur baru kami. Pekerjaan akan bicara sendiri. Saya biarkan angka bicara. Kami potong dana rahasia eksekutif. Kami alihkan modal. Kami umumkan kemitraan dengan Bank Pertama Jakarta untuk proyek Cakra Emas. Dan pasar. Yang benci ketidakpastian tapi suka cerita bersih bagus. Merespons. Di akhir bulan pertama saya sebagai CEO. Saya pandang terminal di meja yang kini bau minyak lemon dan kopi segar. Tiker PT Wijaya Konstruksi. Kode WJ. Menyala. Naik 14%. Media suka narasi. Mereka sebut saya CEO guru. Mereka tulis pemikiran tentang gaya manajemen kelas saya. Mereka anggap keputusan saya tetap mengajar sebagai stunt publisitas. Pengaruh aneh. Mereka salah. Saya tepati janji ke SMA Negeri Jakarta. Setiap Selasa pagi pukul 8 saya tak di menara PT Wijaya Konstruksi. Saya di ruang 211 di depan 28 siswa kelas 12 mengajar AP Sastra Inggris. Saya Bu Wijaya dan jam itu adalah jam paling penting minggu saya. Bukan hobi. Kalibrasi saya. Pengingat mingguan bahwa otoritas sejati tak diambil. Diperoleh. Pengingat bahwa kamu tak bisa paksa keterlibatan dengan ancaman atau volume. Kamu harus bangun dengan kepercayaan. Pengingat bahwa sistem paling kompleks di dunia bukan modal keuangan tapi manusia. Ada pelajaran kekuasaan dan negosiasi yang siswa 17 tahun yang tak baca materi bisa ajarkan dan tak pernah kamu pelajari di sekolah bisnis. Setelah kelas itu, saya ke menara. Tapi saya berhenti pakai lift pribadi ke penthouse. Saya mulai lantai 1 dan jalan. Saya jalan setiap lantai. Setiap departemen. Minggu pertama hening memekakan. Orang pandang keyboard. Ketakutan. Bayang ayah saya panjang. Dia hanya kunjungi lantai untuk jadikan contoh seseorang. Saya hanya jalan. Saya hafal nama. Saya berhenti di meja. Saya tanya Sarah di akuntansi soal foto anaknya yang daftar kuliah. Saya tanya Miguel di logistik soal rumah yang dia coba tabung. Saya tanya apa yang mereka suka dari pekerjaan dan apa yang mereka perbaiki kalau jadi saya. Mereka ragu dulu. Mereka dilatih 1 dekade bahwa suara mereka adalah liabilitas. Saya hanya di sana dengar. Saya kembalikan budaya perusahaan kepada mereka. Hasil nyata pertama budaya baru ini adalah upacara perdana Dana Belajar Wijaya. Diadakan 3 bulan setelah malam di restoran. Kami gelar di ruang konferensi utama yang saya ganti nama Hall Hadi Wijaya. Marina Hadi dan saya berdiri di depan. Kami punya 120 penerima putaran pertama. 120 beasiswa penuh untuk anak janitor. Resepsionis. Mandor. Sopir kami. Saat nama dibacakan. Ruangan hening. Tak ada tepuk liar. Sebaliknya. Saat nama dipanggil.
Saya lihat bahu orang gemetar. Saya lihat mandor konstruksi keras lap air mata. Saya lihat resepsionis pelan pegang tangan satu sama lain. Ini suara satu dekade ketidaknampakan berakhir. Suara orang sadar kerja mereka berarti lebih dari gaji. Berarti masa depan anak mereka. Malam itu saat saya pulang, salah satu staf kebersihan, Maria Solis, hentikan saya di lift. Wanita tua, tangan kasar karena kerja. Dia bicara cepat emosional dalam bahasa Spanyol campur Indonesia. Saya paham separuh kata, tapi saya paham maksudnya. Dia bicara tentang cucunya yang kini bisa kuliah kedokteran. Saat dia selesai, dia tak membungkuk. Dia hanya ulur tangan, tarik saya ke pelukan, dan pegang erat. Bukan pelukan untuk CEO. Pelukan kemanusiaan bersama. Bau samar poles lemon dan seumur hidup kerja keras. Bisnis didorong pondasi baru ini. Mulai sembuh. Proposal baru Cakra Emas disetujui Dewan Kota dengan suara bulat. Proyek kesombongan mati. Model Jakarta lahir. 30% unit diwajibkan perumahan terjangkau. Terintegrasi mulus dengan apartemen pasar. Peringkat kepercayaan kota kami melonjak. Departemen SDM yang saya gut dan bangun ulang sampaikan laporan kuartal pertama. 3 bulan terakhir ada lebih dari 200 aplikasi internal untuk posisi baru dibuat. Tahun sebelumnya angkanya 12. Perusahaan tak hanya bertahan. Ia bangun. Ia lapar. Masa lalu tentu tak tinggal terkubur. Ia kirim email. Suatu malam pesan muncul di inbox pribadi saya. Dari Rahmat. Bukan maaf. Pengakuan tersamar sebagai observasi. 1 kalimat. Saya salah anggap volume sebagai otoritas. Itu saja. Dia uji air. Dia lihat apakah jembatan yang dia bakar bisa dibangun lagi. Saya pandang kata-kata. Saya lihat pria yang sebut saya beban. Yang bangun kerajaan atas kebohongan. Yang akhirnya diam. Saya tak balas. Jembatan terbakar. Saya putuskan. Beri cahaya indah untuk lihat jalan ke depan. Tara. Bagaimanapun. Cerita berbeda. Dia kirim pesan. Bisa ketemu? Bukan bisnis. Hanya kopi. Tolong. Saya setuju. Kami ketemu di kafe Birch Dingin. Tempat kecil usang dekat SMA lama saya. Kebalikan restoran Burung Emas. Dia sudah di sana dulu. Duduk di meja kecil. Tangan melingkari cangkir kertas. Dia tak pakai kutur. Jeans. Sueater rajut usang. Tanpa rias. Matanya tak lagi tajam predator. Lelah dan bengkak. Dia tampak untuk pertama kali persis usianya. Terima kasih sudah datang, katanya suara kecil. Apa yang kamu mau? Tara. Saya mau minta maaf, katanya pandang ke bawah cangkir. Langsung ke wajahmu. Saya bodoh. Saya mengerikan. Saya ingin dia bangga padaku begitu ingin. Saya lakukan apa saja. Kamu lakukan, kata saya. Dia meringis. Saya tahu. Saya tak minta apa-apa.
Saya hanya butuh kamu tahu saya menyesal. Saya pandang dia. Saya lihat reruntuhan ambisi ayah saya. Saya maafkan kamu. Tara. Lega yang menyapu wajahnya terasa. Beban fisik terangkat. Dia mulai menangis. Isa kecil bersyukur. Tapi saya angkat tangan. Biarkan saya jelas. Maaf bukan tiket kembali ke kursi lamamu. Maaf untuk saya. Konsekuensi. Itu untuk kamu. Kamu tak bisa lewati antrean karena menyesal. Wajahnya jatuh. Lalu apa yang saya lakukan? Kamu belajar, kata saya. Saya akan pertimbangkan izinkan kamu kembali ke perusahaan dalam kapasitas apapun saat kamu bisa buktikan kepada saya kamu paham kenapa Hadi Wijaya bangun perusahaan ini pertama kali. Bukan bagaimana dia bangun. Bukan apa yang dia bangun. Kenapa? Dia tampak bingung. Dia belum paham. Belum. Tapi untuk pertama kali. Dia tampak ingin paham. Perubahan terakhir yang saya buat kuartal itu bukan di neraca. Di lobi. Instalasi seni abstrak besar yang ayah saya pesan untuk lobi, patung logam berliku agresif, saya suruh angkat. Gantinya saya suruh cari potret asli kakek. Ada di gudang. Dia dalam lengan baju. Pegang blueprint. Senyum kecil percaya diri di wajah. Saya bersihkan. Bingkai ulang. Dan gantung di tengah dinding utama. Hal pertama yang dilihat siapapun saat masuk. Saya pasang plakat kuningan baru di bawahnya. Tak ada namanya atau tanggalnya. Ada 5 kata yang kini mandat korporat kami satu-satunya. Hormat adalah mata uang asli. 3 bulan menuju rapat pemegang saham kuartal pertama saya adalah kelas master rekonstruksi terkendali. Bangunan stabil. Tapi hantu masih aktif. Garda lama tak menyerah. Mereka regroup. Malam sebelum rapat. Ponsel saya bergetar pukul 23. Ivy telepon. Pengacara umum baru kami dari Mason Alder. Suaranya lelah tapi tajam. Dia gerak, kata Ivy. Pengacara baru Rahmat baru ajukan perintah darurat ke pengadilan negara. Mereka minta tunda rapat pemegang saham sambil investigasi penuh. Atas dasar apa? Tanya saya. Pandang lampu kota dari jendela apartemen. Kota saya. Biasa. Pengaruh tak semestinya. Pemaksaan. Eksploitasi peristiwa emosional buatan. Dia klaim kamu. Putrinya. Manipulasi sengaja kesusahan ayahnya untuk rebut kendali trust secara ilegal. Dia lukis dirinya korban. Saya diam. Ini permainan klasik Rahmat Wijaya. Usaha terakhir lumpurkan air publik. Dia coba buat pasar panik. Sinta. Lanjut Ivy. Dia ingin ciptakan ketidakpastian sebelum laporan besar pertamamu. Dia ingin investor lihat kamu tidak stabil. Dan dia bodoh, kata Ivy. Senyum samar masuk suaranya. Karena dia lupa siapa yang ada di ruangan. Saya terima notifikasi 1 jam lalu. Brief amika sudah diajukan ke pengadilan menentang mosi. Dari Hakim Lestari Pratiwi. Napas saya tertahan. Dia ajukan sebagai warga negara pribadi. Saksi material, kata Ivy. Jelas menikmati. Dia habisi dia. Rekomendasinya sebut.
Dan saya kutip, ketentuan kontrak Trust Wijaya tak ambigu. Perilaku Pak Wijaya bukan produk kesusahan, tapi upaya pemaksaan publik yang dihitung. Pengadilan harus lihat perintah ini apa adanya, aksi balas dendam sembrono oleh pihak non-pihak yang tak punya kedudukan hukum. Mosi akan ditolak pagi ini. Jaringan kekuasaan dunia lama yang ayah saya andalkan baru saja dibalikkan terhadapnya oleh wanita yang dia undang ke mejanya. Ancaman dinetralkan. Tapi garda lama bukan satu-satunya ancaman. Hiu baru mengitari. Dana lindung agresif baru. Spectre Capital. Beli posisi kecil berisik. Manajer dana. Pria bernama Kalin Vance. Minta pertemuan. Dia wakili terburuk pasar baru tanpa emosi. Semua algoritma dan pengupasan aset. Nona Wijaya. Sinta, katanya di panggilan video. Kantornya kotak putih steril. Pembersihan mengesankan. Turnaround sejati. Kami lihat upside signifikan. Terima kasih, Pak Vance. Itu kenapa kami khawatir sentimentalitas, katanya sambil jari menyatu. Pembagian laba 10%. Dana Wijaya. Itu beban per saham. Sinta. Itu gerakan mulia. Tapi matematika buruk. Itu matematika baru. Pak Vance, kata saya suara datar. Ini permainan kami. Lanjutnya abaikan saya. Spectre siap gandakan posisi. Kami beri kamu dana perang telan 3 kompetitor berikutnya. Yang kami minta Dewan alihkan 10% beban itu. Pindah dari amal ke pertumbuhan. Kami buat kamu pahlawan. Dia uji saya. Dia tawarkan jalan ayah saya. Tapi dengan antarmuka modern lebih bersih. Pak Vance. Biar jelas agar Anda update algoritma. Dana belajar Wijaya bukan gerakan. Bukan amal. Ini investasi strategis utama kami di retensi talenta dan stabilitas komunitas. Itu aset paling berharga kami karena jamin pondasi kami. Dana itu tak bisa ditawar. Kalau Anda lihat sebagai beban, saya sarankan Anda salah baca perusahaan dan saya sangat sarankan Anda jual posisi Anda. Saya tutup panggilan. 2 jam kemudian ponsel berdering lagi. Red Collins. Sinta, katanya menggelegar dan saya dengar dia tersenyum. Saya dengar kamu baru suruh Kalin Vance pergi jauh. Berita cepat. Hack. Berita bagus memang cepat. Saya hanya ingin kamu tahu dana saya secara publik tingkatkan posisi di PT Wijaya Konstruksi. Kami beli lagi 10 juta dolar saham. Saya rilis pernyataan ke pers. Kami bertaruh pada visi Nona Wijaya. Yang benar mengidentifikasi nilai jangka panjang dibangun atas etika berkelanjutan. Bukan keserakahan jangka pendek. Kamu baru buktikan kamu bukan ayahmu. Kamu cucu Hadi. Kamu pembangun. Uang lama beri restu visi baru. Pasar aman. Sementara perang jiwa perusahaan ini terjadi. Hantu masa lalu coba cari jalan. Dokumen spiral 28 halaman tebal mendarat di meja saya. Dikirim kurir. Dari Tara. Bukan surat. Laporan. Audit kegagalan sistemik Tara dan koreksi usulan. Saya baca setiap kata. Paling jujur. Brutal.
dan cerdas yang pernah dia hasilkan. Dia kembali ke email sendiri. Kalender. Direktif bertanda tangan. Dia rinci 3 kali, dia lihat angka cakra emas nyata dan pilih terima ringkasan eksekutif. Dia rinci baris anggaran tepat yang dia pakai bayar pengeluaran pribadi dan cara dia kode. Dia uraikan proposal sistem kontrol internal transparan baru untuk cegah orang seperti dia punya kekuasaan tak terkendali lagi. Dia akhirnya jawab pertanyaan. Dia paham kenapa Hadi bangun perusahaan. Bukan untuk kekuasaan. Untuk akuntabilitas. Saya telepon dia. Dia angkat di dering pertama. Datang ke kantor Dana Belajar Wijaya besok pagi pukul 8, kata saya. Apa? Untuk apa? Kamu lapor ke Direktur Dana. Jabatanmu magang. Gaji upah minimum. Kamu bertanggung jawab entry data. Proses aplikasi beasiswa. Kamu tak punya wewenang. Kamu tak setujui $1 pun. Kamu tak bicara untuk perusahaan. Kamu untuk pertama kali dalam hidup lakukan kerja. Jelas? Hening panjang. Saat dia bicara, suaranya bukan suara wakil presiden. Suara orang di dasar. Akhirnya pandang ke atas. Ya. Ya. Sinta. Terima kasih. Lalu Lina. Amplop krim tebal datang. Bau samar parfumnya. Surat di dalam Mahakarya Hubungan Masyarakat. Bicara refleksi mendalam. Tanggung jawab pribadi. Dan keinginan sembuh. Maaf steril sempurna. Ditulis hantu oleh yang terbaik. Saya lipat. Masukkan kembali ke amplop. Dan kirim ke pengacaranya. Saya lampirkan sticky note kuning tunggal. Ini ditulis humasnya. Kirim satu yang ditulis dia sendiri. Saya tak pernah terima balasan. Paket terakhir datang Jumat. Kotak kayu kecil usang dari Rahmat. Tak ada pengacara. Tak ada kop surat. Saya buka. Di dalam di atas bludru pudar ada jam tangan asli Hadi Wijaya. Bukan Rolex. Bukan trofi. Jam baja sederhana usang dari 1960-an. Jam yang dia pakai di setiap lokasi kerja. Kristal tergores seumur hidup kerja. Di atas kertas stasioner monogram beratnya. Ada catatan. Hanya 5 kata. Saya tak pantas ini. Itu hal paling jujur yang pernah dia katakan kepada saya. Saya pegang jam. Saya rasakan beratnya. Bukan trofi penyerahan. Relik. Pagi berikutnya. Saya suruh Wiyat pasang kotak kaca kualitas museum kecil di lobi tepat di dinding berlawanan potret kakek. Saya letakkan jam di dalam di stand hitam sederhana. Saya tambah plakat kuningan kecil di bawahnya. Tak bilang dari Rahmat Wijaya. Tak bilang hadiah. Bilang pelajaran refleksi. Hari rapat. Hall Hadi Wijaya penuh kapasitas. Pers keuangan berbaris di belakang. Laporan berita lokal tayang di layar sebelum mulai dan mereka pakai headline baru menyala. Etika sebagai aset nyata. Turnaround PT Wijaya Konstruksi. Saya berdiri di sisi panggung. Marina Hadi jalan ke podium sampaikan laporan kuartal pertama. Dia semua angka. Utang restrukturisasi. Liabilitas terkendali.
Proyek Cakra Emas direkapitalisasi penuh oleh Kota dan Danar Collins. Saham WJ naik 14% sejak malam pesta. Lalu dia pasang slide terakhir. Perbandingan sederhana tajam. Anggaran diskresi eksekutif Q4 lama versus Q1 baru. Grafik pie lama pelangi pengeluaran multi-juta samar. Grafik pie baru lingkaran abu-abu solid tunggal. Total pengeluaran hiburan diskresi eksekutif kuartal pertama, kata Marina. Suara jernih kuat. 0,0. Perusahaan untuk pertama kali dalam 1 dekade terdengar terima kasih. Dia selesai. Ada jeda hening kaget murni. Lalu Collins di baris depan berdiri. Dia tak tepuk sopan. Dia tepuk. Tangan besar buat suara menggelegar. Satu persatu. Seluruh ruangan. Investor. Bankir, analis, karyawan di bagian overflow. Semua berdiri. Tepuk tangan berdiri. Bukan untuk saya. Bukan untuk Marina. Tepuk tangan untuk buku besar bersih. Tepuk tangan untuk angka. Tepuk tangan untuk 0.